Dede melihat dari putusan Baim dan Paula. Oh, oke. Iya, kan baru kemarin nih Paula hadiri ke Komisi Yudisial, sedikit agak kecewa dengan putusan yang mengatakan kalau Paula benar adanya berselingkuh. Mungkin pandangan Dede melihatnya apakah putusan itu ada sesuatu atau seperti apa sih, Dede? Sesuatu maksudnya Ada kecurigaan. Ada kecurigaan dipermainkan. Kalau kan Paula meyakini kalau dia tidak melakukan perselingkuhan itu. Gimana Dede memandangnya? kalau aku dari sisi aku sendiri aku ngerasa belum tentu itu terjadi sih. Jadi aku kayaknya harus dikaji ulang untuk mereka. Tapi ya aku turut bersedih karena mereka, ya aku juga kenal dengan beliau-beliau. Ya semoga kalau memang itu udah jalan terbaik ya sudah gitu. Cuma dua-duanya harus jalin lagi komunikasi yang baik. Tapi hubungan mereka berdua setelah ketok palu ini seperti apa sih ke depannya? Kalau kedepannya aku yakin malah makin baik sih. Malah tambah baik, seperti jadi kayak saudara gitu. Siapa sih? Kalian lucu banget sih. Siapa sih yang menjalin silaturahmi itu kan mungkin kan kemarin kan sempat berseteru perihal bukti-bukti perselingkuhan, perihal anak, gimana nih mungkin? Dua-duanya akan saling berkomunikasi. Kalau dalam ramalan saya melihat mereka berdua akan baik-baik aja di tahun 2025-2026 itu kan ya akan ada perbaikan sedikit, tapi memang statusnya udah hancur, sudah tidak ada status. Cuma kalau saya lihat dalam penerawangan saya pasti akan jadi baik-baik. Itu akan bersatu lagi tapi statusnya beda. Jadi teman atau jadi saudara. Ini kan masalah status anak yang sempat kemarin juga dipublish ya kan, katanya Paula tidak baik sebagai ibu ya kan, anaknya tidak mau video yang udah beredar, tapi sekarang hak asuh lagi diperebutkan lah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Dede memandang ke depannya seperti apa sih nanti untuk anak? Kalau untuk kasus anak itu aku juga kurang paham. Cuma kalau lihat dari awareness Paula, aku ngerasa apa yang terjadi di beliau adalah bukan sosok ibu yang menurut saya bukan yang kejam. Jadi ya itu masih simpang siur sih. Jadi memang tulus ya? Ya ada rasa tulusnya gitu, itu yang aku rasain sih. Tapi kalau dari sosok Baim sendiri yang melihat seperti apa nih Dede? Itu ada wheelchair. Boleh nih ambil nih, kasihan loh. Nggak apa-apa. Aku gimana sosok Baim sendiri Dede melihatnya? Sosok Baim kalau menurut aku oke juga kok, maksudnya orang yang baik. Cuma ya sangat disayangkan sekali apa yang terjadi di rumah tangga mereka bisa gitu kan. Cuma ya saya berdoa untuk keduanya agar bisa mendapatkan sosok pendamping masing-masing secepat mungkin, jadi bisa recovery. Jadi antara baiknya juga dapat yang lain lagi yang baik, Paula juga dapat yang baik lagi gitu sih. Karena menurut saya ya harus ada yang teman curhat lagi biar bisa jadi lebih baik kan. Oke, Dek, mungkin putusan Baim dan Paula ini ada di terawangan kamu nggak sih sebelumnya? Ada. Itu kalau ketika mereka berpisah pun sebenarnya saya udah meramalkan. Cuma kan sebagai sosok public figure juga saya di sini kan ini kan inner circle kecil gitu. Jadi satu sama lain selalu kenal, dan satu bukan kenal dekat juga enggak juga, kenal intens juga enggak. Tapi kan ini kayak satu dunia ya. Jadi saya ngerasa ya seperti itu sih. Kasian juga sih sebenarnya terjadi hal-hal kayak gini. Ini udah termasuk prediksi saya, tapi ya saya berharap ketika ini terjadi mereka bisa menemukan masing-masing yang baru yang lebih baik lagi. Siapa di antara mereka yang cepat dapat gantinya? Aku ngerasa dalam sisi Baimo itu bisa cepat juga sih dengan pasangan beda. Karena mereka baik, ya bisa baik lagi sih. Dengan adanya pendamping kan bisa jadi jauh lebih better nih rasanya. Kalau dari sisi Paula melihat kejadian ini, dia ada rasa trauma nggak sih? Kan mungkin saat untuk keputusan ini dia yang disudutkan, ya kan? Pas trauma ada. Untuk sisi Paulanya aku ngerasa kita harus berteman dengan dia, kita harus dengerin cerita dia.
karena memang sosok yang sedih ya, sangat-sangat disayangkan sih terjadi kayak gini. Tapi dia bisa memulihkan nama baik dia nggak sih? Kan Pasti. kemarin kan dia mengatakan dia datang untuk Komisi Yudisial itu menegaskan hukum untuk anak-anaknya. Jejak digital kalau bawah ibunya itu tidak serendah itu. Gimana ini? Menurut saya Paula juga bukan serendah itu sih, luar biasa dia baik, cuma memang ini namanya takdir ya, takdir yang harus berjalan seperti berpisah ya. Dalam ramalan saya setiap orang bertakdir ketemu satu sama lain, tapi suatu saat akan berpisah itu dengan kematian atau dengan perceraian juga pasti akan selalu ada. Takdirnya Paula ya sedih sih, itu sih. Semoga bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih Dede.